Halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio Madly Inspiring, and hello juga YouTube. And ini adalah episode Popo on the Radio ke 1877. Nah, buat kamu yang nggak tahu bahwa Popo on the Radio ini sekarang kan udah masuk ke tahun ke-12 ya. Habis barusan aja ulang tahun yang ke-11, dan mulai sekarang lu juga bisa nonton episodenya Popo on the Radio di YouTube, tapi tanpa lagu, soalnya biasa. Biar nggak kena license ya. Jadi kalau kamu tetap pengen ngedengerin yang komplit yang ada lagunya, ya tetap harus dengerin di radio. Nah, listnya udah ada di sebelah sini sih, radio mana aja yang nayangin. Anyway, langsung aja kita mulai hari ini episode ke 1877. It's a great day today, especially buat fansnya MU, karena akhirnya, well, ada great day, ada bad day-nya sih, karena akhirnya mereka dapat 2 pemain ya, si Malaysia back kiri dari Feyenoord dan Christian Eriksen dari Brentford. Nanti kita akan bahas lebih detail transfernya seperti apa. But now kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Doja Cat and The Weeknd with You Right. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Gue tadi kelupaan ya berita rada buruknya buat MU. Well, menurut gue ini masih berita bagus sih sebenarnya. Jadi Cristiano Ronaldo udah dipastikan dia meminta pindah kalau ada penawaran yang harganya cocok. Dan saat ini kalau gue baca-baca di media segala macam, 3 klub yang mungkin beli Ronaldo adalah Chelsea, Barcelona, atau Bayern Munchen. Jadi Chelsea tentu aja buat menggantikan Lukaku. Terus Barcelona tentu aja kalau, jangan Barcelona dulu deh, Bayern Munchen dulu. Bayern Munchen tentu aja kalau mereka Lewandowski-nya akhirnya pergi, jadi Ronaldo akan menggantikan Lewandowski. Dan Barcelona kalau Barcelona gagal mendapatkan Lewandowski, kayaknya kayak gitu sih situasinya. Jadi bukan nggak mungkin ketika Barcelona dapat Ronaldo ini, maka akan melancarkan jalan Frankie de Jong ke Man United. Jadi ini udah kayak NBA ya. Jadi negosiasi antara 3 tim, MU, Barca, dan Bayern Munchen. Tapi kita bahas sebentar. Si Eriksen ini akan dikontrak 3 tahun di MU. Umurnya dia baru 30 sih. Itu dia lebih muda dari Kevin De Bruyne dan seumuran sama Mohamed Salah. Jadi menurut gue dia masih punya kemampuan sih untuk tampil di Liga Premier Inggris. Kontraknya 3 tahun sampai tahun 2025, dan gue cukup excited sih Eriksen pindah ke MU. Tapi kita tunggu aja ya, apakah MU masih jadi kuburan karir atau sekarang di era Ten Hag semuanya berubah. But now kita balik ke lagu, ada Titi DJ, Tulus. Tentu aja buat kamu yang dengerin di radio. Buat yang di YouTube ya langsung ke berita selanjutnya. So now, jangan kemana-mana, tetap di Popo on the Radio. Ternyata di Selandia Baru itu ada undang-undang yang membolehkan orang untuk buang air besar di tempat umum asal tidak ada orang yang lihat. Lucu ya, gue tuh dulu sempat ada fase di mana gue tuh mencari-cari hobi. Di mana hobi gue tuh mencari-cari hal-hal kayak gini tau. Apa sih hukum-hukum yang aneh gitu, undang-undang yang aneh. Nah, tapi peraturan New Zealand ini itu sekarang oleh Freedom Camping Association mencoba untuk lebih diperketat lagi. Karena mereka ngerasa kalau udah banyak natural environment ini yang kebanyakan tai manusia gitu, bahasa kasarnya ya. Jadi mereka bilang, wah ini harus diperketat nih. But ya udah sih, gitu aja sih. Gue berasa aneh aja sih. Tapi memang gimana ya? Kalau lagi kepepet nggak ada toilet, ya mau nggak mau memang harus buang air besar di alam kan. Tapi ya nggak tahu lah. Kita tunggu aja nanti update selanjutnya dari ini. Responsible Campers Association yang berargumen tentang ini. Mereka minta sekarang peraturannya ditambahin. Jadi lu cuma bisa buang air besar 50 meter dari sumber air dan harus dikubur minimal kedalaman 15 cm. Ya mungkin biar nggak bau kali ya. So itu aja sih. Kita balik ke lagu sekarang. Again, buat yang di radio ada Rocket Science dari Fault Boy. Enjoy.
Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And zaman sekarang ini memang yang namanya smartwatch itu udah nggak cuman menunjukkan waktu aja ya, tapi juga bisa dipakai untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, Apple Watch yang series 8 katanya akan ada fitur baru lagi. Jadi kan Apple Watch itu sebenarnya sekarang udah bisa mendeteksi kalau kamu tiba-tiba jatuh secara tidak wajar ya. Dan kalau misalnya jatuh pingsan gitu, dan itu bisa langsung menghubungi 911 gitu untuk minta dijemput sama ambulan dan segala macam. Dan ada kisah suksesnya juga sih. Nah, sekarang karena ini adalah eranya COVID ya, jadi harus tahu temperatur tubuh. Nah, katanya Apple Watch Series 8 ini nanti juga akan ada fitur untuk lu bisa mendeteksi kalau lu demam apa enggak. Jadi ya udah, kalau Apple Watch bilang ini demam, ya basically langsung cek termometer, atau I guess lu bisa alasan gak masuk sekolah atau gak masuk kerja karena demam menurut Apple Watch ya. Dan Apple kan kalau hal-hal ginian kan bener, gak mungkin bohong. Jadi lu bisa ngirim foto Apple Watch-nya kali ya, sekalian flexing kalau punya Apple Watch. Tapi udah, kita tunggu aja nanti Apple Watch Series 8. Gue dari dulu pengen sih punya Apple Watch, cuman gue masih belum bisa nangkep kenapa kok jam itu tiap hari mesti di charge. Nah, itu yang gue masih belum bisa menerima sih. So nanti kalau Apple Watch bisa tahan, I don't know, 3 hari aja deh, mungkin gue bakal pengen beli. But now, kita balik ke lagu. Ada More Than Friends, 24K Golden, and di Popo on the Radio. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sedikit pelajaran sejarah. Kalau Menara Eiffel yang terkenal itu kan udah berdiri sejak 1889. Dan tadinya ternyata Menara Eiffel ini tuh hanya akan didirikan selama 20 tahun, kemudian dibongkar. Jadi waktu itu ada World Expo di Paris, dan ini adalah salah satu, I guess, atraksinya ya. Dan si Menara Eiffel ini sekarang lagi direnovasikan untuk Olimpiade musim panas di Paris tahun 2024. Dan ternyata sekarang ada dokumen bocor yang bilang kalau Menara Eiffel ini sebenarnya kondisinya udah parah banget. Dan dia udah karatan di berbagai tempat. Dan kalau cuma dicat ulang aja setiap berapa tahun sekali, itu berbahaya buat menaranya ini. Karena umurnya harusnya cuma 20 tahun, tapi sekarang umurnya udah 133 tahun, men. Dan jadi udah lebih dari ini ya, garansinya ya udah lebih 110 tahun lebih. So, lumayan berbahaya. Tetapi setelah dokumen yang bocor ini keluar, ada juga pihak yang bilang, oh aman lah, Menara Eiffel nih asal sering dicat ulang juga tetap aman. Jadi ya gitu sih. Masih ada argumen tentang dua hal ini. Gua nggak tahu yang mana yang benar. Tapi serem juga sih kalau tahu umurnya harusnya cuma 20 tahun dan dibongkar, tapi sekarang udah 133 tahun. So kita lihat deh. And by the way, ngecat ulang Menara Eiffel ini habis 60 juta euro loh. Serem ya, 60 juta euro. Now, kita balik ke lagu aja. Ada Selalu Bersama dari Run di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Kalau kamu mau dengar lagunya, dengar di radio. Dan kalau kamu ngikutin soal berita undang-undang aborsi di Amerika Serikat, yang kalau kamu nggak ngikutin, tunggu aja off the record minggu ini, gue akan bahas soal sejarah undang-undang aborsi di Amerika Serikat yang lagi heboh ya belakangan ini. Nah, jadi singkat ceritanya di sini, again lengkapnya tunggu off the record minggu ini. Nah, tapi singkatnya adalah sekarang aborsi di Amerika Serikat itu udah dianggap sebagai ilegal lagi. Nah, Google kemudian berinisiatif untuk menghapus secara otomatis histori dari Google Maps-nya orang-orang di Amerika Serikat yang menunjukkan kalau mereka itu pergi ke klinik aborsi. Karena kan, I guess ini menghapus supaya nggak ada bukti aja sih. Soalnya kan sekarang ini ya, ilegal ya di sana. Karena Google ini adalah salah satu company yang sebenarnya mendukung kalau aborsi itu dilegalkan. Jadi mereka itu pro-choice.
pro-choice itu yang mendukung supaya aborsi legal, karena ya mereka menganggap ini kan haknya si ibunya ya, apakah dia mau meneruskan kehamilannya apa enggak gitulah. Again, yang lengkapnya tunggu di Off the Record minggu ini, akan tayang hari rencana Kamis malam. Jadi itu perfect tuh, lo bisa nonton di rumah malam-malam atau bisa nonton hari Jumat kalau lagi lunch break atau lagi nggak ada kerjaan di kantor. Tapi intinya gitu, Google akan mulai menghapus secara otomatis. Jadi nggak usah repot-repot menghapus untuk melindungi orang-orang yang pergi ke klinik aborsi ini. Bukan melindungi sih, lebih ke ya biar gitulah intinya ya. Gue nggak mau ngomong panjang lebar, ngomong komplitnya nanti aja di Off the Record. And now kita balik ke lagu. Ada The Older You Get, The Less You Cry dari Lani. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah ngedengerin. Ini masih di birthday week Popo on the Radio ya. Kita memasuki usia ke gue bingung sih, memasuki tahun ke-12. Jadi ini umurnya umur 11 tahun jalan ke-12, karena ya masih setahun lagi buat umur 12. But what I'm trying to say is, minggu ini tentu aja nanti ada Gegenpress. Well actually udah tayang sih sekarang di YouTube ya. Ada Gegenpress hari ini. And minggu ini juga akan ada Off the Record, yaitu kembalinya podcast gue yang sempat vakum, yang yang ngomongin hal-hal selain sepak bola. Nah jadi seminggu lo akan dapat 2 podcast gue, Off the Record sama Gegenpress. Yang satu ngomongin bola, yang satu ngomongin hal-hal di luar itu yang lebih mendalam. Contohnya minggu ini akan membahas tentang undang-undang aborsi di Amerika Serikat yang memang lagi heboh banget. Nggak cuma di Amerika Serikat, tapi juga di dunia ya. Jadi kita akan bahas itu. And ya udah, ada juga Popo on the Radio yang tayang setiap hari di radio. Again, kalau lu pengen ngedengerin versi lengkap sama lagu-lagunya ya dengerin di radio. Listnya ada di sebelah. Gue nggak tahu sini atau sini, pokoknya di sebelah. And ya udah, kalau ketinggalan lu bisa nonton yang ini karena ada terus kan di YouTube episode-episodenya. So gitu aja. Lagu terakhir ada Sooner or Later dari Years and Years. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.